Perjalanan menuju lokasi observasi biogas ditempuh dengan jarak 26 km dari Universitas Tidar dengan waktu sekitar 40 menit. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat peternakannya, yaitu bernama Klomtan Ternak yang berada di Dusun Pulau Sari, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tiara Oktaviani dengan NPM 21103030005. Saya Rima Susanti dengan NPM 2120303039. Saya Nidam Herizakia dengan NPM 2120303086. Kami akan melakukan observasi mengenai biogas yang berada di peternakan sapi berlokasi di Dusun Pulau Sari, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Yuk kita lihat prosesnya. Nah, sekarang kita lihat yuk kondisi dalam dari peternakan ini, yaitu peternakan sapi. Jumlah sapi yang ada di Klomtan Ternak ini sekitar 20 sapi. Pada awalnya terdapat 30 sapi, namun terjadi pengurangan akibat adanya wabah PMK, sehingga sapi yang tersisa hanya 20 ekor. Dapat kita lihat sapi pada peternakan ini sehat-sehat dan memiliki badan yang besar-besar. Bebas. Kalau obat tadi kan 14 kali, 14 kali setiap hari. Kalau komponen kabel kasih air. Ini dulu 30, kemarin kena PMK, tinggal 20-an. Ya, justru anak umur 5 bulan bisa. Nah, jadi ini dia instalasi dari biogas yang berada di peternakan Klomtan Ternak. Biogas di sini dibangun dari tahun 2012 dan sekarang sudah berumur sekitar 10 tahun. Ramuan sekali. Dia produksi gas. Terus yang kotoran sini masuk ke sini. Udah masuk. Nanti balik sini lagi tekan. Nah, balik ke sini tapi udah bentuk gas. Terus lewat pipa ini. Nah, pipa terus disalurkan ke kompor. Oh gitu. Ya.
Ini istilahnya ini apa? Lab. Dari sini, ini kan dorong gas. Terus keluarnya sini. Ini terus masuk sini. Ini yang limbah. Dari limbah biogas ini sudah jadi pupuk, siap pakai sudah. Nah, jadi amonianya sudah hilang, sudah jadi gas. Kira-kira untuk prosesnya berapa lama ya dari masukin kotorannya sampai Kalau dari awal itu setengah bulan, udah jadi. Tapi kalau udah gini langsung jadi. Dan dia itu nanti di sini kotoran jadi penuh. Kalau sini udah berkurang, situ dibuka tutupnya otomatis nyedot. Langsung habis. Ini nambah kotoran itu seminggu sekali. Seminggu sekali sudah cukup. untuk nambah kotoran itu kira-kira seberapa banyak ya? Apa sampai penuh aja? Sampai penuh. Sampai penuh. Sampai penuh. Kira-kira itu berapa banyak? Ini ya, kira-kira ya 5 angkong, 5 apa itu? Gerobak Gerobak sorong. sorong. Sorong 5 sorong seminggu sekali. Milih yang bersih. Yang bersih dimasukin. Saya udah kesimpan. Ada, ini kan enggak mau busuk kalau kena air. Kalau yang ini diproses kompos. Oh, kompos. Ya, Oh, berarti selain untuk biogas, kotoran ternaknya juga untuk kompos ya. Ini kan diproses, dimasukin bak, kurang lebih 2 bulan. Nanti terus setelah 2 bulan dibongkar, giling. Nanti kotorannya udah atur kayak tanah. Masih masuk rokok. Kalau mau nyalain itu harus dia korek langsung, begitu dibuka langsung korek hidupin. Jadi kalau terlalu lama prosesnya Tapi untuk baunya mempengaruhi masakannya? enggak, udah hilang. Kalau udah kebakar langsung hilang. Ini yang untuk hasil biogasnya pakai hanya satu. Hanya satu dulu, tiga semua. Nggak mau proses ya, nggak mau satu lagi. Kalau tidak 3 rumah, kalau lebih dari 3 rumah, saya terlalu jauh. Kelompok. Dari Ubin. Oke, Pak. Ini sudah selesai terus buka lagi. Di masyarakat kayak ada bantuan buat bikin Banget dari dari Departemen Kementerian Pertanian ini. Pusat. Ini ada sini ada tinggal itu. dijualnya ke toko pertanian. Nah, masuk toko pertanian. Kalau pupuk dijual atau Dijual, maksudnya rata-rata yang melihara sapi itu jarang yang tani, ada di bangunan. Jadi jarang yang menggunakan, akhirnya pupuk terus sekarang dijual ke toko petani. Ini hasilnya untuk anggota.
Instalasi yang pertama yaitu adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat masuknya kotoran sapi. Nah, pada tempat penampungan ini, pertama kotoran ternak akan dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:1 sehingga kotoran sapi sudah berbentuk seperti bubur. Lalu, apabila pipa tersebut diangkat, maka kotoran sapi akan masuk melalui pipa menuju digester atau instalasi yang kedua. Akibat adanya gaya gravitasi, maka kotoran ternak tersebut dapat masuk melalui pipa. Kotoran sapi yang digunakan untuk proses biogas adalah kotoran sapi yang bersih dari rumput-rumput atau murni hanya kotoran sapi saja. Instalasi yang kedua yaitu digester, di mana digester berfungsi sebagai reaktor tempat pembentukan gas metana hasil dari proses biogas. Pada digester terjadi reaksi anaerob oleh bakteri yang akan menghasilkan gas metana yang dapat digunakan untuk keperluan memasak. Gas yang dihasilkan dari proses biogas berupa gas metana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan memasak, listrik, hingga lampu petromax. Namun, dalam peternakan ini hanya digunakan untuk keperluan memasak. Apabila digunakan untuk keperluan lain, maka akan tidak cukup karena hasil kotoran ternak yang diperoleh tidak terlalu banyak. Instalasi yang ketiga adalah tempat penampungan gas hasil dari proses biogas. Hasil proses biogas akan terdorong menuju penampungan gas sementara. Kemudian, gas tersebut akan dialirkan melalui pipa. Apabila keran dari penampungan gas dibuka, maka gas akan mengalir melalui pipa yang menuju ke rumah warga. Gas hasil proses biogas menuju tempat penampungan gas, sedangkan limbah atau sisa dari proses biogas akan menuju ke penampungan limbah. Hal tersebut karena limbah hasil proses biogas akan tertekan oleh gas yang ada di dalam digester dan menuju pada tempat penampungan limbah. Dalam penampungan limbah ini akan digunakan sebagai pupuk organik. Dari penampungan limbah, maka hasil limbah akan mengalir dan keluar menjadi pupuk yang siap dipakai, yaitu pupuk organik. Tempat inilah tempat keluarnya limbah hasil dari proses biogas. Ini adalah pipa yang dihubungkan dari keran biogas menuju rumah warga. Selanjutnya, pipa tadi dihubungkan melalui kompor gas dan apabila kerannya dibuka, kemudian dibakar oleh api, maka dapat digunakan untuk keperluan memasak. Api yang dihasilkan dengan bahan bakar gas metana hasil proses biogas yaitu berwarna biru. Warna biru pada api menandakan bahwa pembakaran yang terjadi secara sempurna. Dan biasanya pada api biru suhunya lebih tinggi daripada api yang berwarna merah. Bisa kayak gas kayak gini. Tapi membantu Ya. Jimat. kalau untuk baunya atau mempengaruhi masakannya Enggak. Kalau nyala tapi enggak langsung pakai api ya kayak tapi enggak ngaruh sama masakan.
Terima kasih banyak sudah bantu. Namanya siapa? Makasih banyak. Selain itu, kotoran sapi pada peternakan ini juga mengolahnya menjadi kompos. Kotoran sapi tersebut akan didiamkan selama 2 bulan dan disimpan dalam bak penampungan. Apabila kotoran sapi telah disimpan selama 2 bulan, kemudian kotoran sapi tersebut akan digiling menggunakan alat hingga menjadi kompos yang siap dipakai. Nah, karena kegiatan observasi telah usai, mari kita mengulas ilmu yang baru saja kita dapatkan mengenai energi terbarukan biogas. Kesimpulan, konversi energi yang terjadi pada biogas yaitu dengan komponen utama adalah gas metana dan karbon dioksida. Lalu kedua gas tersebut dapat dibakar atau dioksidasi dan melepaskan energi. Energi inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bakar biogas. Kemudian, perubahan energi yang terjadi yaitu ketika energi kimia atau gas metana tersebut diubah menjadi energi panas. Energi kimia tersebut dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, listrik, hingga penggunaan pada lampu petromax.